Selamat datang di Siboin, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama Kak Alvin. Kita akan mempelajari materi pembelajaran kelas 6, tema 8 tentang bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruh. Pembelajaran yang pertama, di mana pada pembelajaran ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Sebelum memasuki pembelajaran terlebih dahulu, Alfi akan menjelaskan kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini. Silahkan kalian dapat membaca KD pada layar berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan proses terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang rotasi bumi dan akibatnya. Yang ketiga, kalian dapat membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Langsung saja yuk kita simak materi pembelajaran berikut ini. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika bangun tidur? Tentunya senang ya, karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup udara kehidupan. Kita harus bersyukur akan hal itu. Mengapa? Coba anak-anak bayangkan, setelah kita lelah oleh aktivitas di siang hari, kalian bisa beristirahat di malam hari. Dan pagi harinya, kalian masih diberi kesempatan untuk melihat matahari terbit kembali. Itu semua merupakan bentuk kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang dapat kalian lakukan dan lihat ketika siang hari, anak-anak? Banyak ya, hampir semua aktivitas kita lakukan pada siang hari. Dari mulai bangun tidur, berangkat sekolah, bermain bersama teman-teman, dan masih banyak lagi. Saat siang hari, anak-anak bisa melihat berbagai ciptaan Tuhan seperti keindahan alam, termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya. Lalu, apa yang dapat kamu lakukan dan lihat ketika malam hari? Malam hari merupakan waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, mengerjakan PR, dan tentunya lagi untuk tidur. Coba, benda apa sajakah yang hanya bisa kita lihat di malam hari? Coba anak-anak perhatikan, gambar apakah itu? Ayo, siapa yang tahu? Itu gambar burung apa ya? Ayo. Ya, betul. Itu adalah burung hantu. Bicara tentang burung hantu,
jadi ingat sama sebuah lagu. Lagu apa ya anak-anak? Ayo, siapa yang tahu judul lagunya? Ya, Matahari Terbenam. Nah, siapa yang hafal lirik lagunya? Yuk, kita nyanyi bersama yuk. Nah, anak-anak, dalam lagu ini diceritakan bahwa ketika matahari terbenam, maka siang hari akan berganti menjadi malam. Nah, dan saat malam hari, itu biasanya ada burung hantu, yaitu burung yang hanya akan muncul pada malam hari. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? Nanti kita cari tahu bersama ya. Sebelumnya, mari kita amati gambar planet bumi berikut ini. Bumi merupakan salah satu planet yang ada dalam galaksi Bima Sakti dan merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup, termasuk kita. Bumi dapat bergerak pada porosnya dan bergerak mengelilingi matahari. Lalu bagaimana dengan matahari? Apakah matahari juga bergerak mengelilingi bumi? Anak-anak, pada pagi hari kita sering merasakan bahwa matahari terbit di sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Coba anak-anak, benarkah demikian? Apakah matahari bergerak atau bumikah yang bergerak? Nah, kita sering berasumsi bahwa mataharilah yang bergerak. Nah, hal itu yang disebut dengan istilah gerak semu harian matahari, yaitu seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi, padahal bumilah yang bergerak mengelilingi matahari. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah rotasi bumi? Ayo, siapa yang tahu apa itu rotasi bumi? Ada yang tahu? Ya, Kak Alfi akan menjelaskan. Rotasi bumi adalah proses berputarnya bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur dengan arah berlawanan jarum jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi mengelilingi matahari yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik, atau sering kita bulatkan menjadi 24 jam. Apakah dampak dari rotasi bumi? Nah, apa coba dampak dari rotasi bumi? Kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi tidak dapat merasakan rotasi bumi, tetapi kita dapat merasakan dampak dari rotasi bumi. Salah satunya adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Bumi berotasi selama 24 jam. Nah, selama itu ada bagian bumi yang terkena sinar matahari dan ada bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari. Bagian bumi yang terkena sinar matahari berarti sedang dalam keadaan siang hari. Sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari sedang dalam keadaan malam hari. Nah, yang kedua adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Bumi
selalu berotasi dari arah barat ke timur. Itu akibatnya matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Gerak semu harian ini tidak hanya dialami oleh matahari loh, tetapi juga dialami oleh bulan dan bintang. Anak-anak, coba kalian perhatikan judul dan gambar sampul buklet di samping. Judulnya yaitu Terjadinya Siang dan Malam. Dapatkah kamu memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Kalian dapat menuliskan hal-hal yang telah kalian ketahui dan ingin kalian ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya, penyebab, dan perbedaan yang teramati. Kalian dapat menuliskan pada kolom di bawah ini ya, yaitu pada kolom hal yang telah kalian ketahui dan hal yang ingin kalian ketahui. Misalnya, kalian menuliskan seperti ini. Pada hal yang telah kalian ketahui, yang pertama, kita tahu bahwa siang hari terjadi ketika kita melihat sinar matahari. Kemudian, malam hari terjadi ketika kita melihat bulan dan bintang. Kalau siang hari nampak cerah, malam hari nampak gelap. Nah, pada kolom hal yang ingin kalian ketahui, misalnya kalian menuliskan apakah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Kemudian, apakah matahari bergerak mengelilingi bumi? Dari contoh judul tersebut, kita tentu dapat memprediksi dan mengira-ira isi dari teksnya. Nah, itulah fungsi kata kunci. Dengan membacanya saja, kita sudah terbayang pembahasan pada isi teks. Setelah kita menemukan kata kunci, kita bisa memperkirakan isi teks. Dengan begitu, sebelum kita membaca teks secara utuh, kita sudah mendapatkan gambaran besar tentang teks tersebut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kata kunci. Kalian masih ingat ya bahwa kata kunci adalah kata yang mewakili informasi penting yang terdapat pada kalimat, paragraf, atau teks. Dengan kata kunci, kita juga bisa membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Kesimpulan diperoleh dari untaian fakta-fakta yang terjadi, sehingga kesimpulan dapat berupa kalimat yang bersifat pendapat yang menggeneralkan fakta-fakta yang ada. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kesimpulan, coba kalian baca informasi tentang siang dan malam pada buku siswa tema 8 halaman 4 ya. Kemudian, catatlah kata-kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Lalu, buatlah kesimpulan. Anak-anak, tadi kita telah mempelajari materi tentang terjadinya peristiwa siang dan malam. Sudahkah anak-anak paham? Yuk, kita perdalam pemahaman kita dengan melakukan simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat dari rotasi bumi. Kak Alfi akan membimbing kalian untuk melakukan simulasi tersebut. Ikuti langkah kegiatan di bawah ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu senter dan globe. Yang pertama, peganglah senter dan satu temanmu memegang globe. Yang kedua, arahkan senter, jangan dinyalakan terlebih dahulu sehingga menghadap ke globe.
Kemudian amati globe. Yang ketiga, nyalakan senter dan amati kembali globe. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatan. Kemudian, tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Anak-anak, tadi kalian sudah melakukan simulasi tentang peristiwa terjadinya siang dan malam sebagai akibat dari rotasi bumi. Sekarang, tugas kalian adalah membuat laporan pengamatan. Laporan pengamatan adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat secara langsung untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Adapun hal-hal yang harus dituliskan dalam sebuah laporan pengamatan antara lain, yang pertama adalah tujuan pengamatan. Yang kedua, metode pengamatan. Yang ketiga, hasil pengamatan. Yang keempat, keterangan atau pembahasan dari hasil pengamatan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Jadi silahkan kalian membuat laporan pengamatan pada buku tugas kalian ya. Anak-anak, kita telah belajar banyak hal ya. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tentang konsep terjadinya siang dan malam. Bahwasanya pergantian siang dan malam merupakan salah satu dampak dari peristiwa rotasi bumi. Kemudian, yang kedua tentang laporan pengamatan, yaitu laporan yang dibuat setelah kita melakukan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Adapun format atau langkah-langkah dalam menuliskan laporan pengamatan adalah menuliskan tujuan pengamatan, metode pengamatan, hasil pengamatan, keterangan dari hasil pengamatan, dan kesimpulan. Yang terakhir, membuat kesimpulan dari sebuah bacaan, yang mana kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari sebuah pembicaraan. Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk anak-anak semuanya. Sekian, jangan lupa untuk tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.